Shalom saudara, selamat pagi, selamat malam, di mana saja Anda berada. Saat ini saya mau share renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 7, ayat 7 sampai 11. Mari kita perhatikan Alkitab kita bersama. Matius 7, ayat 7, demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, sudah kami perhatikan baik-baik. Biarlah kami mau merenungkannya. Tolong hamba-Mu, berikan dia hikmat dari Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan boleh jadi berkat bagi kami pada pagi hari ini, ataupun pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat yang baru kita baca merupakan ayat yang sangat populer mengenai doa. Mintalah, maka akan diberikan kepada. Namun pada hari ini saya akan mengubah temanya sedikit. Temanya adalah seandainya doa kita, permintaan kita tidak dikabulkan, bagaimana? Saudara, Tuhan itu baik. Namun apakah Ia selalu mengabulkan semua permintaan kita? Belum tentu, bukan? Lalu, mengapa ada orang yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, namun belum terkabul? Apakah Ia masih berkuasa di sana? Saudara, salah satu konsep yang salah dari setiap kita adalah selalu mengklaim janji Tuhan. Apalagi memakai ayat yang baru kita baca. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saudara, kita sudah berdoa. Dan doa kita itu dengan sungguh-sungguh. Kadang dibarengi dengan puasa, berlutut, bercucuran air mata nangis. Namun, mengapa Tuhan Allah tetap diam? Ini satu pertanyaan yang menjadi pergumulan semua jemaat Tuhan. Bukankah Alkitab mencatat mintalah, maka akan diberikan kepadamu, saudara? Apakah Rasul Matius salah mencatat? Apakah Tuhan mengingkari janji, saudara? Apakah Ia bohong? Apakah Ia sedang PHP, memberikan harapan palsu kepada kita? Rasanya tidak mungkin, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu memperhatikan kita. Tetapi, mengapa semuanya ini terjadi? Ini tanda tanya yang besar, bukan? Hari ini, ada 3 hal yang bagi saya cukup penting untuk kita renungkan bersama. Mengapa doa kita itu tidak dikabulkan? Dengan kita mempelajarinya, mudah-mudahan kita dapat mengerti dan kita dapat memahami siapa Tuhan yang kita sembah sebenarnya. Yang pertama, jikalau doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, bukan karena Tuhan Allah itu lalai, saudara. Bukan karena dia lalai. Saudara, kadang kita menjadi ragu, kita berpikir bahwa
Tuhan kita tidak sanggup, karena doa kita tidak dikabulkan, belum dikabulkan. Kita juga menganggap Tuhan itu seperti bisa keliru, yang bisa lalai atau salah. Namun sebenarnya, saudara, kita sendiri harus mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita salah atau tidak? Siapa diri kita sebenarnya saat ini? Mengapa Tuhan tidak mengabulkan permohonan atau permintaan kita? Ada apa dengan kehidupan kita? Apakah permintaan kita berguna? Apakah permintaan kita jadi berkat bagi kita? Apakah permintaan kita menjadi berkat bagi orang lain? Yohanes 15 ayat 17 mencatat, saudara, jika kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Ku tinggal bersama-sama Kristus, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, saudara, saya yakin ada banyak orang yang percaya akan ayat ini, yang memegang teguh akan janji ayat ini. Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apakah itu salah? Tentu tidak salah, bukan. Tetapi kita perlu perhatikan baik-baik, saudara. Bahwa firman Tuhan berkata, jika kamu tinggal di dalam aku. Sehingga doa kita ini merupakan syarat utama. Jika Ia, Tuhan Allah, tinggal dalam hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat 14 mencatat, Ia mengabulkan doa kita jika meminta sesuatu menurut, ini catat ya, kehendaknya. Persoalannya bukan Tuhan itu lalai, bukan Tuhan itu lupa, bukan Tuhan itu tidak sanggup, namun lebih daripada itu kemungkinan segala permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan kita perlu tahu apa yang kita kehendaki. Sesuai nggak dengan apa yang Tuhan kehendaki? Sepertinya kita seringkali memaksa kehendak kita menjadi kehendak Tuhan. Bukan begitu. Mestinya kehendak Tuhan akan jadi kehendak kita. Saudara, untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita perlu baca sabdanya. Kita perlu baca firman-Nya. Kita perlu bergaul dengannya, memahami sifatnya, mencari tahu apa yang Dia sukai, apa yang Dia tidak sukai. Sama seperti seorang anak, seorang pacar, seorang teman, ketika ia mau mengetahui tentang seluk-beluk orang tersebut, dia harus bergaul dengan dia, bermain dengan dia, bersama-sama dengan dia, mempelajari hidupnya, senantiasa aktif bersama-sama kemana saja, berbicara kepada, mendengar suaranya. Baru kita bisa akrab, kita bisa saling kenal, dan tahu apa sebenarnya yang merupakan kesukaan ataupun ketidaksukaan. Seorang teman saya bercerita begini, dia mencoba untuk mengevaluasi kehidupan masa lalunya. Ia pernah memiliki konsep yang salah pada Tuhan. Ia merasa sangat kecewa sekali pada Tuhan. Ia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk berdampingan dengan pacarnya. Namun tiba-tiba karena campur tangan pihak orang tua, ia harus berpisah dengan sang pacar yang sangat dicintainya. Kemudian sang pacar menikah dengan pria kesukaan orang tuanya yang kaya raya. Sementara dengan segala kekecewaan, ia terus bertahan. Ia terus berjuang. Ia terus sekolah. Ia terus studi, mendapat gelar di luar negeri, dan pekerjaan yang mantap, dengan gaji posisi yang sangat baik. Lalu akhirnya dia mendapatkan istri, tanda kutip, lebih baik daripada pacarnya yang dahulu. Saudara, mengenang semuanya ini,
ia melihat ada sebuah benang merah kasih Tuhan. Ada sebuah benang merah pemeliharaan Tuhan. Ada sebuah benang merah proteksi daripada Tuhan. Seandainya ia memaksa kehendaknya pada waktu itu, dia katakan, dia mungkin akan berantakan dalam kuliah. Ia mungkin tidak akan keluar negeri. Ia mungkin akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, tidak berpengetahuan. Dan ia akan mengalami kesulitan dalam banyak hal. Mungkin juga ia bisa-bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi karena ada masalah yang terjadi, dan itu dia sabar menanti, mengikuti persoalan yang dihadapinya. Dilewati, dan dia menang. Maka dia sadar, justru cara seperti ini Tuhan memberikan pelajaran, pengajaran, pemeliharaan kepadanya. Saudara, justru dia tidak menerima pengabulan doa dari Tuhan Allah terlebih dahulu. Dan dia diizinkan menikmati kesulitan, persoalan, kekecewaan. Tapi sekarang dia mendapatkan titik balik kebahagiaan. Saudara, hari ini kita bisa mendapat posisi kita yang baik. Hari ini kita menjadi seperti sekarang ini. Itu bukan berarti tanpa diperhatikan oleh Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita sedang menghadapi kesulitan, itu tetap merupakan seizin daripada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Maha Tahu, Maha Baik, Maha Menjaga kita. Itu sebabnya jangan takut. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan itu tahu. Tuhan itu sanggup menolong. Tapi kalau belum ditolong saat ini, dia sedang mengizinkan kita untuk menghadapinya. Ini ujian supaya kita kuat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 9 mencatat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sabar menunggu kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 mencatat, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi manusia itu sering salah paham, salah mengerti akan Tuhan. Tetapi melalui penjelasan pada pagi hari ini, kiranya Anda mengerti mengapa Tuhan tidak mengabulkan. Tadi yang pertama, karena tidak sesuai dengan kehendak Dia atau memaksakan kehendak kita. Saudara, seorang anak kecil, dia tidak bisa memaksakan papanya memberikan dia mobil. Karena belum cukup umur. Nanti kalau sudah sampai pada umurnya, papanya pasti akan berikan kepada dia. Yang kedua, saudara, jika doa kita tidak dikabulkan, bukan berarti Tuhan Allah itu menyusahkan kita. Bukan. Tuhan tidak pernah menyusahkan anak-anaknya. Ia seperti seorang bapak yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ketika ayah dan ibu kita mengajarkan kita yang baik, seringkali, saudara, kita akan menghadapi ketidakenakan dalam hidup kita. Ketika dia katakan, jangan pergi keluar kota. Kita merasa tertekan. Padahal ada maksud dia yang baik. Dia katakan, jangan pulang malam. Ada maksud dia yang baik. Waktu anak-anak, dia katakan, jangan sentuh colokan listrik. Ada maksud dari papa mama yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan seorang anak
direlakan oleh papa mamanya supaya disuntik oleh dokter atau dioperasi oleh dokter supaya ia sembuh dari sakit penyakitnya. Saudara, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2007, saya beserta rombongan pemuda di gereja untuk berwisata ke San Francisco. Waktu itu saya melayani di San Jose. Melewati kurang lebih 13 kilometer dengan naik sepeda. Sejenak waktu itu saya kaget, karena sejak tamat SMA tahun 82, saya tidak pernah naik sepeda lagi. Kalau dihitung-hitung, waktu itu sudah 23 tahun tidak naik sepeda. Jadi hampir seperempat abad, gila. Itu sebabnya hati saya berdebar dak-dikduk tatkala mencoba rute tersebut. Puji Tuhan, ternyata masih bisa. Saya jadi teringat pertama kali belajar sepeda. Waktu itu dimulai dengan memakai roda 3. Kemudian dilanjutkan dengan orang tua memegang dari belakang. Sering terjatuh, kadang masuk selokan. Jadi, untuk mendapatkan sesuatu, keberhasilan kita, latihan kita, mungkin bisa jatuh, sakit, luka. Tetapi semuanya itu supaya kita bisa naik sepeda. Coba kalau kita tidak mau jatuh, kita mau enak, kita mau senang saja. Kita tidak pernah akan bisa naik sepeda. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, demikian juga dengan doa kita yang belum dikabulkan. Tujuannya untuk melatih kita supaya tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu, tidak berhenti, tapi terus-menerus untuk berdoa. Bukan berarti Tuhan menelantarkan kita. Tuhan sedang menguji iman kita. Seberapa besar iman kepercayaan kita. Kita perlu ingat, jangan sampai memaksa Tuhan, sebab meminta itu bukan memaksa. Biasanya permintaan yang dipaksakan akan mengakibatkan kegagalan. Saudara, kita perlu membedakan antara Tuhan itu menunda memberikan dengan Tuhan tidak mengabulkan. Dan saya begitu yakin, kalau dia tidak mengabulkan doa kita, itu berarti ada sesuatu yang kita minta yang tidak perlu, atau memang kita tidak memerlukannya, atau bukan sekarang perlukan, atau bisa membahayakan kita. Kita boleh saja berulang-ulang minta hingga sampai pada suatu saat kita merasa tidak perlu minta lagi, maka kita ganti permintaan yang lain. Tapi saudara, sebenarnya doa itu bukan selalu meminta. Kita perlu ingat, doa juga bisa memuji Dia. Doa juga bisa memuliakan namanya. Itu doa kita. Namun seringkali anak Tuhan lebih suka meminta ketimbang memuji. Maka hari ini kita perlu mengubah. Tidak salah bila seorang pemuda jatuh hati pada seorang pemudi. Dia minta agar Tuhan memberikan kepada dia seorang wanita yang cantik, kalau bisa berpendidikan, cerdas, kaya, dan sebagainya. Tapi permintaannya ya jangan terlalu tinggi. Kadang si pemuda juga perlu berkaca, ya, perlu berdoa, benar. Tapi perlu dia perhatikan dulu siapa dirinya. Layak nggak dia mendapat permintaan yang begitu tinggi itu? Jangan-jangan permintaannya sudah terlalu tinggi, Tuhan tidak mengabulkan dia, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah menyusahkan kita. Tapi seringkali kita yang selalu mencari
membuat kesusahan kita sendiri. Tidak mungkinlah orang tua yang sayang kepada kita menyusahkan kita. Bisa saja kebijaksanaannya membuat kita tidak senang, tapi bukan menyusahkan kita. Dari ketidaksenangannya itu akan menjadikan kita senang. Dari kesulitan itu akan membuat kita bahagia. Dari penderitaan itu akan membuat kita menjadi penuh kesukaan. Itu firman Tuhan yang mengajarkan kita. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Yang ketiga, jikalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, bukan berarti dia mengabaikan kita. Bukan berarti dia menganggap remeh kita. Saudara, Tuhan juga tidak pernah mengabaikan kita. Justru ia sangat memperhatikan kita. Saudara. Pemazmur mengatakan begini, Tuhan itu menjaga kita dari pagi hari, dari siang hari, sampai malam hari. Saudara. Ia seperti seorang penjaga malam. Mazmur 121. Penjaga malam di dunia itu masih bisa tertidur, saudara, sehingga pencuri masuk. Tapi Allah menjaga kita 24 jam kali 7 hari. Penuh, tidak ada liburnya. Ia juga seperti gembala yang baik yang selalu memperhatikan menjaga domba-dombanya. Mazmur 23. Itu sebabnya kita salah bila mengatakan bahwa Tuhan mengabaikan doa kita. Atau Tuhan mengabaikan kita. Lalu mengapa doa kita tidak dikabulkan? Ini kan pertanyaannya. Bukankah ini merupakan tanda-tanda pengabaian? Jika kita mengakui bahwa Tuhan itu baik, jika kita mengetahui bahwa Tuhan itu maha tahu, jika Tuhan itu adalah maha pemelihara, dan Tuhan itu tidak pernah bersalah, tentu kita juga mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah bersalah. Makanya kita perlu bersyukur pada Tuhan. Bukan komplain kepada dia. Kadang apa yang kita pikirkan baik, saudara, belum tentu bagi Tuhan itu baik, saudara. Makanya kita perlu sabar, mempelajari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mendapatkan kehendak Tuhan? Tadi saya sudah katakan, dengar suaranya. Bagaimana mendengar suaranya? Tadi saya sudah katakan, baca firman Tuhan. Sekali lagi, baca firman Tuhan. Doa boleh nggak? Doa boleh. Doa itu kita berbicara kepadanya. Tapi kalau dengar suaranya, baca firman Tuhan. Tuhan bicara kepada kita. Kalau Anda seorang anak, selalu ngomong terus sama mama. Ngomong nggak henti-henti. 5 jam ngomong terus. Cerocos terus. Mama dan papamu bisa jengkel, bisa marah. Dia mau tunggu kapan dia bisa ngomong. Artinya, kalau kita hanya berdoa, ya semalam suntuk lagi doa sampai pagi, doa. Datang dengan permohonan, permintaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau Tuhan itu bisa jadi seperti manusia, dia akan katakan, tunggu, stop, saya mau ngomong sekarang. Artinya, baca firman Tuhan sekarang. Saudara, saya pernah membaca tentang seorang ibu tua pedagang tempe di Bandung. Bersaksi, dia katakan, hari ini sepertinya seperti biasanya dia menjual tempe di pasar. Namun ia kaget sekali karena tempe yang dibuatnya itu belum masak. Artinya, belum waktunya untuk dijual. Oleh karena itu, dia berangkat ke pasar dengan tempe yang setengah jadi. Karena tempenya itu bakal tidak dibeli orang. Dia sudah rasakan itu. Pagi itu dia juga tidak lupa berdoa. Dia katakan, Tuhan, tempeku ini tidak masak. Tapi saya harus ke pasar. Saya harus menjualnya. Dia sedih sekali. Karena dia tahu pedagang tempe yang lain
menjual tempe yang bagus, sedangkan tempe dia sendiri belum masak. Namun tanpa disadari, tanpa disangka, ada seorang pembeli dari Surabaya. Dia ingin membeli tempenya yang justru belum masak, karena dia mau bawa ke sana. Perlu 1-2 hari baru dia akan memakannya atau memakainya. Sehingga dia perlu tempe yang seperti demikian. Saudara, si penjual tempe tak kaget. Si penjual tempe tersentak. Dia katakan, oh Tuhan, aku bersyukur kepada, karena ternyata doaku terkabul. Engkau tidak mengabaikan aku. Saudara, jangankan doa kita. Ingat, doa Tuhan Yesus juga tidak terkabul. Yesus katakan di Taman Getsemane, jika engkau berkenan, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, supaya aku tidak menderita, kata Yesus. Kenyataannya Yesus tetap meneguk cawan pahit, artinya ia tetap terus menghadapi penderitaan di kayu salib, bahkan mati di sana. Demikian juga Rasul Paulus, ia mengidap sakit penyakit. Ia sudah pernah berdoa pada Tuhan supaya dia sembuhkan. Namun Tuhan memandang bahwa penyakitnya itu bukan penghalang. Justru dengan penyakit tersebut membuat Rasul Paulus sadar bahwa ia adalah manusia biasa yang selalu membutuhkan Tuhan. Saudara, doa yang tidak terkabul atau belum terkabul tidak harus membuat kita meninggalkan Tuhan. Tapi justru karena doa kita tidak terkabul, maka kita harus berusaha lebih sungguh berdoa, lebih mempelajari kehendak-Nya, supaya Tuhan mengabulkan kita. Matius 7 ayat 11 mencatat, Tuhan memberikan yang baik. Jadi, bagi saya, jika memang doa kita tidak terkabul, itu jawaban doa yang sesungguhnya, yakni tidak terkabul. Karena ia akan memberikan yang terbaik. Karena yang terbaik itu adalah tidak terkabul. Saudara, jikalau pada pagi hari ini atau pada malam hari ini, di antara saudara yang sedang menyaksikan video ini, Anda sudah berdoa sekian lama. Anda sudah berdoa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ada berbagai permintaan doa, doa untuk suami, doa untuk anak, doa untuk orang tua, doa untuk siapa saja yang masih belum terkabul. Jangan putus asa. Jangan merasa terabaikan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi engkau, mengasihi saya. Tuhan Yesus memelihara kita, engkau dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bahkan rela mati di atas kayu salib untuk kita, saudara. Masakan doa kita tidak dikabulkan. Tadi dalam Alkitab mencatat bahwa seorang bapak yang penjahat sekalipun, dia tahu memberikan yang baik kepada adanya. Apalagi Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk kita, dia pasti tahu memberikan yang terbaik untuk kita. Serahkan hidup kita kepadanya. Berdoa sungguh-sungguh lagi. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, jangan putus asa. Serahkan sepenuhnya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap hati kami, setiap kami yang memiliki pergumulan, doa-doa kami, permohonan kami, penderitaan, sakit, penyakit, permasalahan, kesulitan yang sedang kami alami saat ini, yang sudah kami doakan bertahun-tahun, belum kunjung dikabulkan oleh Engkau, Tuhan. Kami kadang hampir putus asa, kami hampir meninggalkan Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Saat ini kami sadar bahwa Engkau baik. Engkau akan memberikan yang terbaik. Justru kalau Engkau belum mengabulkan doa, mungkin doa kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Karena kami tahu Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami.
Oh Tuhan, sekali lagi kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami. Lindungi kami Tuhan, pelihara kami. Dengan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Jikalau video ini menjadi manfaat bagi Anda, jangan hanya untuk Anda. Share buat teman-teman Anda. Kalau Anda belum subscribe channel kami, subscribe dan beritahukan pada teman-teman link ini supaya mereka juga boleh dapat berkat melalui pelayanan firman Tuhan. Cornerstone Broadcasting Ministry. Saya Pendeta Somi Saud dari San Francisco. Sampaikan salam buat Anda semua. Terima kasih.